Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tathaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ma'sumi minasy syahawat al-mahmudu ismuhu wa bismihi tastamtir rahmat al-ma'mulu hubbuhu wa bihubbihi tatadha'aful hasanat wa ala alihi wa sahbihi adada fil kauni minal ma'lumat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan saya Zulkifli Abdul Rahim, mahasiswa pasca sarjana Hukum Ekonomi Syariah di Institut Ilmu Al-Quran atau yang dikenal dengan IIQ Jakarta, yang dalam kesempatan ini, dalam video ini, dalam konten ini, tentunya ini adalah konten lanjutan dari materi-materi sebelumnya dalam rangka melengkapi tugas presentasi tafsir ayat-ayat muamalah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, guru kami, pembimbing kami yang telah mendorong kami untuk menayangkan video ini di YouTube, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sofyan Jauhari, matta'anallah bituli umrih, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat satu tema yang dimana tema ini mungkin ringan, namun tidak bisa juga untuk dilewatkan dalam bab muamalah. Kenapa kami mengatakan ringan? Karena kadang tidak diperhatikan namun sangat penting, yaitu tentang nafkah. Bagaimana nafkah ini juga termasuk hal-hal yang tentunya diatur di dalam agama kita, tentunya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafkah pembahasannya ringan, merupakan tanggung jawab moral, merupakan bentuk keadilan Islam, bagaimana Islam memperhatikan segala hal termasuk nafkah ini, dan tentunya ini merupakan amanah bagi seseorang yang menafkahi orang-orang yang dia nafkahi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran juga memberikan kepada kita panduan-panduan, pedoman-pedoman yang nantinya akan kami bacakan dalam konten ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Yang artinya, dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dan seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas mengatakan seorang posisi ayah atau posisi seorang suami itu dibebani untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anaknya. Maka kita akan lihat bagaimana penafsiran-penafsiran ulama, bagaimana pandangan-pandangan para mufassirin tentang ayat ini. Yang pertama, dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat atau kata wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Jadi kalimat yang pertama wa 'alal mauludi lahu rizquhunna di sini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah al-maulud, seorang ayah ini memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara tegas, yaitu diemban tugasnya oleh seorang ayah, bukan pada ibu atau bukan pada seorang istri, tapi pada seorang suami. Meskipun pada prakteknya tentunya yang menyusui seorang anak, yang memberikan rezeki kepada anak itu adalah seorang ibu, yaitu dalam hal radha'ah atau menyusui. Namun tentunya rezeki itu untuk diberikan kepada anak melalui ibu tadi, tentunya tetap tanggung jawab seorang ayah untuk memberikan makan kepada ibunya atau memberikan nafkah makanan kepada ibunya ataupun pakaian yang layak. Jadi bukan sekedar minimal, kata Imam Ibnu Katsir, bukan sekedar minimal saja, tetapi cukup untuk menjaga kesehatannya dan juga kehormatan ibu yang menyusui tadi. Nah, ayat ini juga menegaskan prinsip tidak saling menyulitkan. Artinya apa? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kecuali
hanya dia tidak akan dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hadirin atau pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi dituliskan bahwa kata bil ma'ruf sebagai standar nafkah, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi standarnya nafkah itu adalah bil ma'ruf. Menurut beliau, menurut Imam Al-Qurtubi, Islam tidak menentukan nominal tertentu dalam nafkah. Jadi melainkan mengembalikannya kepada kepatuhan atau kepatutan yang diakui syariat dan masyarakat setempat. Jadi Islam tidak pernah menuliskan secara jelas bahwa nafkah itu sebenarnya jumlahnya berapa persen atau apakah dia sekian persen dari harta suami atau sekian, tidak. Namun itu kembali kepada hitungan-hitungan yang layak, hitungan-hitungan yang baik, bil ma'ruf. Semakin baik yang diberikan, maka tentunya pahalanya semakin luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nafkah tidak boleh diberikan dengan kikir. Jadi seorang suami yang kikir kepada istrinya juga tidak boleh, apalagi sampai tidak mencukupi nafkahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, jamaah sekalian, ayat ini mengajarkan bahwa nafkah adalah hak keluarga, bukan sedekah, dan menunaikannya adalah bentuk ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwa yang dimaksud dengan sedekah, yang dimaksud dengan bentuk pemberian yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan sedekah saja, hanya dengan infak dan zakat saja. Memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah kepada anak selama diniatkan itu lillahi taala, diniatkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka guru-guru kita mengajarkan kepada kita, terutama disebutkan dalam kitab Al-Azkar, ulama-ulama mengajarkan kepada kita, disebutkan dalam kitab Al-Azkar salah satunya bahwa zikir itu tidak melulu selamanya dengan membaca tasbih, tahmid dan lain sebagainya. Zikir itu juga bisa berbentuk dengan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya adalah ketika seorang ayah memiliki pekerjaan yang begitu berat, memiliki pekerjaan yang membutuhkan waktu yang banyak, akhirnya dia tidak punya waktu untuk duduk berwirid, duduk zikir berjam-jaman. Maka itu disebutkan dalam Al-Azkar itu adalah perbuatan kita sehari-hari dengan melaksanakannya menurut pedoman Allah Subhanahu wa taala, melaksanakannya dengan halal, hidup dengan cara hidup halal, dan meninggalkan yang haram, itu adalah zikir juga, wirid juga bagi seorang yang melakukannya lillahi taala. Seorang ayah yang mencari nafkah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 34 juga berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena mereka telah menafkahkan sebagian hartanya, atau bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, di mana Allah mengangkat derajat sebagian mereka dari sebagian yang lainnya, dan dengan apa yang diinfakkan, dinafkahkan kepada mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa ayat ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita, memberikan sebuah lanjutan pembahasan kepada kita bahwa ternyata kaitan nafkah dengan kaitan kepemimpinan dalam keluarga itu ada atau sangat kuat kaitan antara kepemimpinan dalam keluarga dan nafkah tersebut. Coba kita lihat penafsiran atau tafsir yang dituliskan oleh mufassirin sebelumnya. Yang pertama, dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki, ya, yang disebutkan tadi, atau qawwamun, mereka ar-rijal itu disebutkan sebagai qawwamun. Kepemimpinannya seorang laki-laki bukan karena keutamaan mutlak. Jadi memang ada keutamaan, laki-laki diberikan keutamaan, beberapa keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mungkin dengan perempuan, tapi tidak secara mutlak karena dia laki-laki lantas dia menjadi pemimpin, kata Imam At-Tabari. Melainkan
juga di situ ada bentuk tanggung jawab nafkah dengan perlindungan, atau ada nafkah dan ada perlindungan yang diberikan oleh seorang suami atau seorang ayah kepada keluarganya. Nafkah menjadi sebab utama mengapa seorang suami diberikan peran kepemimpinan di dalam keluarga. Jadi Imam At-Tabari menggarisbawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu bentuk kepemimpinannya seorang laki-laki, seorang ayah, seorang suami itu benar-benar karena dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan dijelaskan bahwa nafkah adalah illah hukum kepemimpinan suami. Jadi suami hukumnya atau posisinya sebagai pemimpin dalam keluarga. Illahnya apa? Illahnya adalah ketika suami itu memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya. Jika kewajiban ini diabaikan, maka kepemimpinan dapat kehilangan legitimasi moralnya. Ya, tidak secara mutlak mungkin akan kehilangan sebagai pemimpin keluarga, namun legitimasi moralnya itu bisa hilang apabila dia tidak memberikan nafkah secara layak, apalagi misalnya sengaja ya. Kalau memang dalam tanda kutip keadaan hidup, mungkin semoga kita doakan semoga Allah melapangkan rezekinya. Namun apabila ada tanda kutip di sini ada kesengajaan dalam tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ini menjadi tanda tanya yang besar. Dan dalam masih pembahasan ini, sementara Ibnu Ashur menambahkan bahwa nafkah itu tidak hanya bersifat material. Di sana ada bentuk mencangkup rasa aman, memberikan rasa aman di dalam keluarga, terus memberikan jaminan keberlangsungan hidup, dan demikian nafkah juga adalah bagaimana fondasi stabilitas dalam rumah tangga itu juga semua termasuk nafkah. Pemirsa dimanapun Anda berada, pesan ayat ini menyampaikan bahwa mengingatkan kepada kita bahwa kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa dipisahkan daripada tanggung jawab ekonomi. Tidak bisa dipisahkan. Meskipun secara di ayat tersebut tadi Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, tapi Allah juga mengikat kepemimpinan tersebut dengan mengatakan bima anfaqu, dengan apa yang mereka berikan manfaat atau mereka berikan nafkah kepada keluarganya. Maka kepemimpinan bukan hak untuk berkuasa. Tidak dikatakan kepemimpinan itu bukan sebuah hak untuk siapa yang berkuasa atau siapa yang tidak berkuasa, tetapi amanah. Justru itu adalah amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya kepada laki-laki untuk melayani, untuk menafkahi, untuk memberikan kecukupan bagi keluarganya. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh karenanya tadi kami mengatakan bahwa pembahasan ini adalah pembahasan yang ringan, karena seseorang laki-laki memang sudah pada tabiatnya mereka punya tanggung jawab moral. Ketika seseorang sudah menikah, punya istri, punya anak, jangankan dipandang dari agama, dipandang secara moral, sosial pun pasti, bahkan adat, pastilah seorang laki-laki akan memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun pembahasan ini juga tidak bisa untuk dilewatkan, karena apabila pengelolaan nafkah ini tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, maka bisa jadi terjadi kesenjangan ekonomi, terjadi ketidakstabilan ekonomi di dalam keluarga. Pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kita simpulkan yang pertama bahwa nafkah itu adalah kewajiban syar'i, bukan sebuah pilihan. Saya mau nafkahin, saya nggak mau nafkahin. Bukan, itu adalah kewajiban syar'i. Yang kedua, standar nafkah itu adalah ma'ruf, layak dan sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita bisa memberikan yang mewah, alhamdulillah. Dan tiada tuntutan bahwa ketika seorang suami memiliki harta yang sangat banyak misalnya, lalu dia sudah memberikan nafkah kepada keluarganya, dikatakan layak. Ya, istri tidak bisa lagi menuntut lebih banyak daripada itu karena sudah layak. Nah, kecuali kalau memang belum layak, baru istri mungkin bisa meminta haknya kepada kepala keluarga atau kepada suaminya atau kepada ayah daripada anak-anaknya. Selanjutnya, kepemimpinan dalam keluarga ini berdiri di atas tanggung jawab nafkah, bukan sekedar status saja. Semoga kita semua dimanapun kita berada, semoga kita semua dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, bagaimana kita selalu berikhtiar bahwa nafkah atau seorang laki-laki keluar mencari rezeki diniatkan semuanya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya apabila diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka akan bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum ekonomi syariah.